يليق بعظمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق حبيب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Jainullah Tawawi selaku Ketua Yayasan Majelis Ta'lim Sultan Agung serta para seluruh jajaran pengurus Masjid Sultan Agung, dan yang sama-sama kita hormati Ustaz Gus Muhammad Irsa selaku pembimbing praktek kita dalam rangkaian program pelatihan jenazah pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih dikaruniakan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Hari ini kita berada di hari yang ke-19 bulan Safar tahun 1443 Hijriah dalam rangkaian program pelatihan kepengurusan jenazah suatu hari. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada pengurus Masjid Sultan Agung atas kepercayaan dan amanahnya kepada kami yang pada pagi hari ini diminta untuk menyampaikan materi seputar rangkaian kepengurusan jenazah. Kita tahu hadirin sekalian bahwasanya di antara sekian banyak fardu kifayah itu adalah tajhizul jenazah atau penyelenggaraan jenazah. Boleh dikatakan hampir di setiap majelis kalau jamaahnya ditanya contoh yang fardu kifayah itu apa, pasti jawabnya urusan jenazah. Artinya ini sudah maklum di masyarakat kita, mereka sudah tahu kalau hukum mengurus jenazah itu kedudukannya fardu kifayah. Tapi kalau kita ditanya, ini sekedar sedikit tambahan buat kita semua, selain dari ngurus jenazah, fardu kifayah dalam Islam itu apa lagi? Selain ngurus jenazah, kira-kira yang fardu kifayah dalam Islam itu apa lagi? Ada yang jawab, menyelenggarakan mayit. Satu, baik ngurus jenazah dengan menyelenggarakan mayit beda apa? Aduh, beda. Di antara fardu kifayah dalam Islam bukan cuma sekedar urusan jenazah, tapi di antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar, jihad, termasuk juga menjawab salam. Ketika Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebanyak jamaah yang ada di sini, hukum jawab salam tadi fardu kifayah, tidak menjadi fardu ain, kecuali siko sama siko. Yang menjawab salam hukum sunnat ain, yang jawab menjadi fardu ain. Dan banyak lagi di antara hukum-hukum yang fardu kifayah di dalam Islam, seperti belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahwu,
itu termasuk hukum yang fardu kifayah. Cuma kita jadi seorang muslim itu janganlah jadi muslim yang sempit wawasan. Kalau ditanya yang fardu kifayah, aku urus jenazah Ustaz. Seluruh jemaah kalau ditanya yang fardu kifayah, jawabnya pasti urus jenazah. Kita ngurus jenazah ini bertanggung jawab dunia akhirat sampai yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurus jenazah ini juga mampu menjadi seorang muslim yang sanggup menutupi segala kekurangan dan keaiban jenazah itu. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan pagi hari ini, materi yang Anda sampaikan ini yang mencakup ya materi mulai dari kita memandikan jenazah, mulai dari kita mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Walaupun nanti prakteknya ada Ustaz Iksan yang bakal membimbing Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kewajiban kita terhadap jenazah itu satu, memandikan, kedua mengkafani, ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Yang menyebabkan wajibnya mandi itu satu, junub, kedua khurujul mani, keluar sperma, ketiga haid, keempat nifas, kelima wiladah, yang keenam al-maut, meninggal. Nah, yang lima pertama itu kewajiban atas diri perorangan yang mengalami kondisi itu. Tapi perkara kewajiban yang keenam ini tidak berlaku lagi atas diri simpulan yang bersangkutan kecuali berlaku bagi orang yang hidup. Kenapa? Ba'dal firaq bainal ruh wal jasad. Karena saat itu sudah berpisah antara ruh dengan jasad. Jadi itu al-maut yang menyebabkan wajib mandi itu maksudnya kewajiban orang hidup untuk memandikan orang yang sudah meninggal. Di masyarakat kita seringkali dapat pertanyaan, Ustaz, ini mohon maaf, ada yang nanya, Ustaz, jenazah ini dalam keadaan junub, malam laki bini hau ya, akhirnya junub ya. Ketika dia selesai melakukan perhubungan, tahu-tahu sebelum terbit fajar dia meninggal. Kan berarti belum sempat mandi wajib, Ustaz. Lantas bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita cuma mandi, bukan nak mandi wajib. Lemah wae dia gawe kita mandi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau orang dalam kondisi junub meninggal dunia, habis sudah terangkat kewajiban untuk mandi wajibnya, sudah tidak ada lagi kewajiban mandi junub. Sebab hukum syara itu berlaku madama hayyan wa aqilan, selama seseorang itu dalam kondisi hidup dan berakal. Itu baik kalau tidak berakal, taklif syarat sudah terangkat tidak berlaku, iya kan? Satu hidup, dua berakal. Nah sekarang ini sudah pisah roh dengan jasad, kondisinya sudah wafat, sudah meninggal, sudah tidak lagi kewajiban mandi junub. Nah mandi junub ya. Jadi tinggal kita yang masih hidup untuk memandikan. Kita janganlah kadang-kadang terjebak di anggapan masyarakat hadirin sekalian yang tidak bertanggung jawab, yang omongannya tidak punya dasar. Kadang-kadang dia juga belum tentu belajar. Dia nak pakai akal, mantap belum tidak usah masih wajib mandi. Nah uji kau ni bertanya, ngajari aku. Masih nak protes. Kalau mayit masih wajib mandi junub, kira-kira berarti hukum wajib masih berlaku. Berarti kalau waktu sholat masuk sudah sholat baik ini. Jadi yang pertama kewajiban kita terhadap jenazah itu adalah memandikan. Nah, sekarang di sini tadi kita sudah dapat ya, ada yang sudah dapat lembaran fotokopi ini ya. Nah, ini sekedar pengantar baik. Mana yang pajak anak komentari yang akan jelaskan, insya Allah akan jelaskan ya. Bukan berarti anak yang duduk ngomong di sini lebih pintar dari bapak ibu, bukan. Cuma sekedar berbagi sedikit ilmu pengetahuan buat kita bersama.
Jadi kewajiban muslim terhadap sesama muslim yaitu ada 4. Jadi yang pertama kewajiban untuk jenazah itu adalah memandikan. Paling sedikit memandikan jenazah itu meratakan air ke seluruh tubuhnya sekali saja. Asal memang kita yakin, ya. Asal memang kita yakin. Dan air itu memang kita yakini tohir mutahhir, air yang suci lagi menyucikan. Sebenarnya kalau dalam kitab-kitab fikih Bapak Ibu paling afdal mandikan jenazah itu dengan air laut, Pak. Sebab kalau kita mandikan jenazah dengan air sungai atau air sumur itu kadar asamnya kadang-kadang kuat, makanya jenazah itu kalau sekali kita siram, 2 kali kita siram langsung kecut, Pak. Tapi di mana kita nak mencari air laut, ya lah. Pergilah mau Sumsang, baru ketemu air laut. Ya. Lah, iwak di asin, lagi baca jadi awet, ya lah. Bahkan air laut dengan air laut. Tapi intinya kewajiban kita membersihkan, ya. membersihkan. Nah kemudian hadirin sekalian, dengan syarat tidak ada penghalang. Makanya begitu diketahui jenazah itu diyakini meninggal, kadang-kadang jenazah itu langsung dibersihkan, ya. Atau kadang-kadang diurut. Sebab kalau dia begitu dinyatakan meninggal, itu kadang-kadang persediaannya masih lentur, masih lembut, ya. Kalau dia sudah 3-4 jam meninggal, nah kadang-kadang baru diurut dilentur ke itu sudah mulai kaku dia. Dan usahakan jangan diurut dilentur ke pakai minyak, jangan. Kadang-kadang ada sebagian orang yang ngurus jenazah itu melentur ke badan jenazah itu dia pakai minyak. Akibatnya dikhawatirkan pada saat memandikan jenazah air itu tidak bisa merata ke seluruh tubuh mayat itu. Macam-macam cara melenturkan tadi, ada yang diseduhkan rumah teh, ya. Iya, cuma jangan jauh gula. Dari jauh gula, kayak minta tambah. Ya. Pakai rumah teh, kadang-kadang baru dilembut diurut dengan perlahan. Ya. Kita memperlakukan jenazah ini mesti dengan baik. Jangan mentang-mentang dia sudah mati, nah sekedak-kedak kita. Ngapo? Mau pemangci ala mati, ngapo? Dulu menweduk tangan inyo kita ini. Ya, nah. Mulut jenazah pun mesti dengan pelan, jangan kuat, ya. Sebab jenazah itu kata Rasulullah SAW, dia juga merasakan apa yang diperlakukan buat dia sama sebagaimana kita memperlakukan dia semasa itu. Ya. Ada hadis Nabi, apa kata Nabi? Memecahkan tulang jenazah itu sama dengan kakas lihi pil hayat. Sama dengan kita memecahkan atau mematahkan saat dia masih hidup, kata Rasulullah. Walaupun dia sudah wafat, setiap anak Adam itu punya hak untuk diperlakukan dengan terhormat. Maka itu kita memandikan jenazah dari ujung kaki sampai ujung kepala tutup, kecuali ada kondisi tertentu yang menuntut kita untuk membersihkannya, seperti membersihkan hidungnya. Kita saat itu kita membersihkan mulutnya pakai ikatan bat, ya. Itu baru dibuka. Maaf Bapak Ibu, ada orang mandi ke jenazah Pak, karena cerobohnya akhirnya seluruh jenazah itu kain penutup dia buka. Haram itu. Kita membuka aurat jenazah itu sama dengan kita membuka aurat dia saat dia masih hidup. Jadi perlakukanlah jenazah itu dengan baik, perlakukan dia dengan terhormat. Kalau kita sekendak-kendak, ngaku dah apa nak kaki orang lain juga kita nilanang kalau atau kita sama-sama betina, tidak boleh. Ya. Dari saat jenazah itu masih terbaring sebelum dimandikan, itu sudah tidak boleh dibuka dari ujung kaki sampai ujung kepala, tutup. Apa dia cerita yang pakai kerudung-kerudung tipis mampir kerain, melidahnya terjelek, kawan? Nah, kita ini menghadapi jenazah, tidak setiap jenazah itu Bapak Ibu kondisinya kadang-kadang normal, Pak. Ada jenazah yang kadang-kadang kondisinya ya Allah memprihatinkan,
Ada kondisinya walaupun keadaan fisiknya normal, kadang-kadang mimik mukanya tidak bagus. Ini bukan untuk pamer-pameran, ya. Bukan untuk pamer-pameran. Sering nggak Bapak Ibu nemui kondisi jenazah matanya terbuka, ya. Atau tidak terlalu rapat, ya. Redup-redup pecah wong ngantuk 5 watt itu lah, ya. Nah, caranya kita memejamkan jenazah itu biar matanya terpejam, ya. Atau yang kadang-kadang ditaruh duit logam, macam-macam lah. Nah, ana baca keterangannya itu di dalam kitab Kasyifatus saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Tapi waktu dia baru meninggal itulah Bapak Ibu, waktu dia baru meninggal, andai kata matanya tidak tertutup rapat, Bapak Ibu, ya paling tidak dua ini Pak, posisi mayat itu terbaring, angkat Pak, jadi ke punggungnya di sini, seolah-olah nak didudukkan mayat itu, ya, angkat, jangan diduduk ke, duduk ke matanya melek kamu ini. Jadi jangan diduduk, kira-kira ukurannya 3/4 ah. Tidak, bukannya posisi duduknya sembur, posisinya kan terbaring, angkat dikit, ditahan, itu yang nahannya. Nah, di ujung kakinya ada sikok wong, tarik jempol kakinya perlahan, barengan, tarik perlahan, tarik pelan-pelan jempol kakinya, ya. Sambil dibacakan sholawat, pelan-pelan, tapi tariknya barengan. Itu kaifiat untuk memejamkan mata mayit yang dionya dalam kondisi tidak terpejam. Diangkat badannya, sikok wong nahan, yang sikok lagi di ujung kaki, tarik jempol kakinya bareng, perlahan sambil dibaca ke sholawat, sambil narik baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ulangi 3 kali. Nah itu kalau bisa pada saat dia baru dinyatakan meninggal, meninggal. Tapi Ustaz, kami nyingok matanya dia tuh metu ke banyu mata, nangis Ustaz. Apa dia tuh kesakitan, jempol kakinya ditarik? Bukan ke situ, ya. Jenazah kalau nangis Bapak Ibu, itu min alamati husnul khatimah, itu tanda orang yang mendapat husnul khatimah, ya. Dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dijelaskan, Imam Qurtubi menjelaskan di antara hal-hal yang menjadi tanda orang itu mendapatkan husnul khatimah, satu, kata Imam Qurtubi, kamu jingok sesaat waktu dia sakaratul maut, keningnya berkeringat. Nah, aku lah keringat, nah, cuma belum nak laju, jangan kamu amin ke. Pada saat dia sakaratul maut, kata Imam Qurtubi, kamu jingok keningnya berkeringat, mengkilap seolah berminyak. Nah ini tanda dia dapat husnul khatimah. Kedua sudut matanya waktu sesudah dia sakaratul maut itu keluar butiran banyu mata. Ketiga, bagian depan hidungnya agak mengembang. Itu di antara min alamat itu dan kitab Tazkiratul Qurtubi. Apa takwilnya? Kalau keningnya berkeringat, mengkilap seolah berminyak, itu menandakan dia meninggal dalam kondisi bergembira, senang, sama sebagaimana senangnya anak-anak ketika diberikan mainan. Budak kecil kalau ditunjuk mainan senang nggak? Oh bukan main, loncat-loncat bukan main, sampai dibawa ke depan ke belakang, bawa lari, bawa jalan, sampai tidur dibawa tidur. Bangun tidur melek mata budak kecil yang dicari apa? Mainan. Nah itulah diantara orang yang mendapatkan husnul khatimah. Kuningnya mengkilat, berkeringat seolah berminyak. Yang ketiga, bagian depan hidungnya mengembang. Apa? Allah sudah cicipkan lezatnya bau surga. Ibu-ibu, pernah tak nyium bau goreng iwak asin? Wah, tiga lapor sebelah bulu sana. Angin metiup ke hilir
sini sampai lah lemah goreng minyak jual cuma ada juga yang sentimen kadang-kadang dalam iri hati dia tuh Pak Ustadz jangan kemati memang hidup dalam bentuk iman ini namanya sentimen kalau iri hati sudah bagian masing-masing tinggal kita wae mana calonnya kalau baca akhir hidup ini dalam kondisi husnul tapi jangan pernah berharap bakal dapat husnul khotimah kalau asbab-asbab untuk mendapatkan husnul khotimah itu tidak pernah kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi dengan syarat tidak ada penghalang, yaitu hendaknya dihilangkan dari tubuhnya berbagai kotoran yang dapat menghalangi sampainya air ke tubuhnya. Mungkin ada getah, mungkin ada semacam lilin atau lain sebagainya yang bisa menjadi penghalang sampainya air tadi. Jadi dengan satu kali pemerataan air itu tidak wajib niat untuk memandikan jenazah ini ya. Karena sesungguhnya tujuan memandikan jenazah adalah membersihkan dan hal itu tidak bergantung, tidak memerlukan kepada niat, akan tetapi niat tersebut disunnahkan. Nah inilah bedanya Bapak Ibu memandikan jenazah dengan mandi junub. Kalau mandi junub hukum berniat wajib jadi rukun mandi, tapi kalau mandikan jenazah hukum berniat bagi yang memandikan tidak wajib, sunnah. Kenapa? Kalau tujuan dari dua macam mandi ini berbeda, tidak sama. Kalau mandi junub itu tujuannya mengangkat hadas, hadas. Perbuatan mengangkat itu menuntut adanya niat. Tapi kalau memandikan jenazah tujuannya bukan mengangkat hadas, tetapi tujuannya adalah untuk membersihkan jenazah dari kotoran dan najis. Jadi wajib tak Ustaz kita mandi ke jenazah? Wajib tak berniat? Tidak wajib, sunnah. Tapi kalau kita berniat, hukumnya jadi sunnah. Sengaja aku menunaikan mandi untuk mayit ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Mewudukkan jenazah hukumnya sunnah. Berniat wuduk terhadap jenazah hukumnya wajib. Maka itu dalam kitab ini Yulghazulana ada teka-teki buat kita. Apa itu? Sesuatu yang wajib di dalamnya ada yang sunnah. Di dalam yang sunnah itu ada sesuatu yang wajib. Apa dia? Apa itu? Itulah perkara mewudukkan jenazah. Sesuatu yang wajib di dalamnya ada yang sunnah. Memandikan jenazah wajib. Di dalam memandikan ada sunnah mewudukkan jenazah. Tapi di dalam sunnah ada yang wajib. Apa itu? Berniat wuduk. Kalau dia tidak berniat berarti rukun wudhunya kurang siko. Rukun wudhu itu kan 6. Yang pertama nih niat. Jadi cak mana? Sengaja aku menunaikan wudhu untuk mayit ini karena Allah. Sudah. Atau sengaja aku mewudukkan jenazah ini karena Allah. Jadi yang mewuduk ini wajib berniat. Wajib berniat. Ya. Jadi jangan ribut masalah kalau seandainya jenazah itu boleh wudhu, tidak masalah. Hukum memandikan tetap sah, tidak jadi berdosa. Bilang itu juga kalau banyunya cukup galak mewudhu. Tapi kalau kondisi banyunya tidak mencukupi, atau ada tapi diragukan, sebab mewudhukan itu kan mesti dengan air yang suci menyucikan. Tapi kalau kadang-kadang Pak maaf ngomong memandikan jenazah ini kadang-kadang kita main cendok banyak dalam perut sekendak-kendak gitu. Padahal mestinya hati-hati nuangkan air itu. Kami habis mandi ke jenazah banyak dalam sisa drum itu lah kita wudhu itu. Iya kan? Ini akibat ketidakhati-hatian kita. Berbeda dengan mandinya orang yang hidup, maka wajib baginya berniat walaupun mandi sunnah. Kalau hidup tetap wajib berniat seperti mandi sholat Jumat ya.
Nawaitul husna bis salati min yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kita berniat. Sebab kalau dia tidak berniat, mandinya terlalu adat, kebiasaan. Maka itu salah satu maksud dan tujuannya itu yufarriq atau yubayyin bainal adat wal ibadah, untuk memisahkan dan menerangkan mana perbuatan adat dan mana perbuatan ibadah. Karena sesungguhnya mandi dari orang yang hidup itu bisa terjadi sebagai kebiasaan adat tadi dan sebagai ibadah, maka butuh kepada niat. Jadi kalau dia dengan niat, dia masuk dalam kategori ibadah asal sama bersunnah, dia dapat pahala sunnah. Sedangkan mandinya jenazah itu tidak terjadi apapun kecuali hanya sebagai ibadah saja, dan mencukupi memandikan jenazah oleh orang yang belum takyis. Kalau memang orang yang sudah takyis, yang sudah baligh tak ditemukan, sah. Karena dia bukan ngangkat hadas, cuma untuk membersihkan jenazah, menghilangkan kotoran dan najis yang berfungsi akal di batas usia tertentu, ya. Dan oleh orang kafir. Kalau seandainya orang muslim sudah tidak ada lagi, tapi jangan langsung ninjau ke jiwa-jiwa, cari dulu orang muslim. Seperti wudhunya orang hidup dengan mengkuburkan dan mengistinsyak termasukkan air ke hidung, dan ia memiringkan kepala jenazah dalam melakukan kedua hal itu agar tidak berpacu tanpa sengaja air ke bagian dalam tubuh jenazah itu. Ia mengeluarkan dengan kayu yang lunak akan kotoran yang berada di bawah kuku-kuku jenazah dan bagian luar atau lipatan-lipatan kedua, kedua telinganya ini bagian luar dalam, ya. Dan kedua lubang hidung. Nah, kedua lubang hidung itu sebatas ukuran standar yang bisa masuk. Tidak wajib kita untuk membersihkan kepada had batin, kepada batasan yang lebih dalam, sebagaimana batas wong yang rapid itu ya, swab ya. Itu sudah ke dalam itu. Ya. Tidak mesti lagi sudah kita kalau bersihkan hidung jenazah sampai ke batas itu. Ya. Tidak boleh tidak atau mesti untuk berniat terhadap pelaksanaan mewudukkan jenazah itu, seperti orang yang mewudukkan berucap nawaitul wudu'a masnuna li hadzal mayyit. Jadi aku berniat mewudukkan yang disunnahkan bagi jenazah ini. Maka mewudukkan jenazah tidak sah dengan tanpa niat. Maka itu karena rukun wudhu itu 6. Rukun pertama adalah niat. Jadi kalau dia tidak berniat berarti rukun wudhunya cuma 5. Maka dia tidak sah. Meskipun hal itu adalah disunnahkan saja. Sementara memandikan jenazah itu bergantung tidak perlu kepada niat. Meskipun memandikan jenazah itu adalah perkara wajib, karena tujuannya bukan mengangkat hadas. Karena memandikan jenazah tujuannya adalah membersihkan. Kemudian ia meratakannya, yakni meratakan tubuh atau jenazah dengan air yang jernih sebanyak 3 kali dengan ketentuan sunnah. Jika telah tercapai kebersihan jenazah itu dengan basuhan yang benar. Jadi kalau sudah dibasuh 2 kali bersih, sunat di 3 kali kan. 3 kali tidak bersih, dibasuh dengan yang keempat bersih. Nah, sunat dijadikan dengan basuhan yang kelima. Jika telah tercapai bersihnya jenazah itu dengan basuhan 3 kali pemerataan air, maka tidak perlu menambahkan atas 3 kali pemerataan air itu, cukup. Jadi pemerataan air di pertama kali disertai dengan campuran daun bidara atau semacamnya, yaitu seperti daun baniyah untuk menghilangkan kotoran di tubuh jenazah. Nah, jadi apa hukumnya Ustaz? Oh, ini kadang-kadang ada baju makin pacar, ada bau pedaro, ada juga pakai baju sabun, bahkan ada yang pakai kapur balus. Sebenarnya itu semua sunnah, ya. Tujuannya untuk menghilangkan bau yang tidak bagus pada diri jenazah itu, ya. Kalau dia nyobar lendir, kadang-kadang pakai parutan timun untuk menghilangkan lendir pada tubuh jenazah itu. Sebenarnya itu sunnah kalau, ya, ada yang pakai air apalagi ada air mawar, ya. Nah, itu juga termasuk sunnah.
Karena tujuannya itu dengan air yang bersih, asal seluruh tubuh jenazah itu bersih dari kotoran dan najis, sudah cukup. Maka ditambahlah dengan air-air tadi, air mawar, ada yang pakai apa lagi namanya, yang diparut itu ya, pacar, ada yang pakai bedaro, ya macam-macam. Itu sunat kalau ya, tidak jadi wajib. Kalau jadi wajib mendekati lagi susah Pak. Kalau kita di tengah kota, kalau dalam dusun kan belum tentu dapat ketemu mencari ramuan-ramuan seperti itu ya. Kemudian menghilangkan daun bidara yang ada di tubuh jenazah pada basuhan kedua. Kemudian sesuai 2 basuhan ini di setiap kali pembasuhan dan yang ketiga basuhan tersebut, ia mengucurkan air yang jernih yakni murni dari bagian atas tubuh jenazah sampai telapak kaki. Didahulukan penggunaan sutra atas najis air, benda yang najis fisiknya. Jadi kalau ada benda itu najis tapi ada sutra, mana? Ya sudah. Daripada barang najis walaupun sutra tidak boleh, tetap dipakai sutra. Menurut kesepakatan para ulama dan atas benda yang terkena najis dengan najis yang tidak dimaaf. Jadi kalau kain kapan itu najis berat, najis yang tidak dimaafkan, sudahlah tidak usah dipakai. Ada sutra, pakailah sutra. Ya. Daripada dia dengan najis yang lain ma'fu, yang tidak dimaafkan. Menurut pendapat Syekh Ar-Rabi, dikutip dari Syekh Sultan dan ulama lainnya, bahwasanya diperbolehkan mengkafani jenazah perempuan dan mengebumikannya dalam pakaian yang berharga, yang mahal, walaupun pakaian itu termasuk benda yang menyamai dengan beberapa ribu harga emas. Atau yang pakai mukena jutaan ibu-ibu dia, kalau dipakai kan boleh, tidak usah mukenanya itu boleh, tidak apa-apa. Dalam hal semakna, mahalnya dari sisi kerumitan model dan pembuatannya. Setelah itu pula ketentuannya untuk memuliakan jenazah itu dan menenangkan jiwa dari kesedihan. Jadi kalau ada yang mewasiat, kalau dia meninggal katanya minta dikafankan dengan kain ihramnya, boleh tak? Boleh, selama ihram itu diyakini bersih ya, sudah dibasuh. Kadang-kadang dia jadi lapisan paling bawah, lapisan terakhir, biar wasiatnya tetap ditunaikan. Karena sesungguhnya perempuan ibu seperti yang itu umpamanya, jika ia memiliki benda-benda milik putrinya serta putrinya meninggal, maka akan bertambah hebat kesedihannya. Apalagi kalau itu anak gadisnya yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya, itu luar biasa kadang-kadang kesedihannya yang dirasakan oleh orang tuanya. Nah inilah sebelumnya tentang tuntunan dalam memandikan jenazah. Nah kemudian yang kedua ada masalah mengkafani. Memang perkara ini anak tidak panjang lebar, tuliskan di sini sebab kita lebih panjang butuh prakteknya kan ya. Adapun mengkafani sekurang-kurangnya dengan 1 lembar kain kafan yang dapat menutupi seluruh aurat mayit. Selembar jadilah Bapak Ibu, tapi pajak nutupi seluruh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi yang menjadi 2 lapis, 3 lapis itu sunat kalau. Kalaupun ada, kalau tidak ganti, cukup kain putih selembar, pajak menggulung seluruh tubuh jenazah itu. Dan sunatnya menjadikannya 3 lapis. Dan dianjurkan untuk mengkafankan mayit dengan kain kafan yang terbaik. Kalau ada yang kualitasnya bagus, maksudnya cari yang kualitasnya bagus. Apalagi dia uang yang terhitung mampu ya. Atau harta yang dia tinggalkan, atau anak keluarganya yang mampu, punya kelebihan rezeki. Terlebih jika si mayit memiliki peninggalan harta atau ahli keluarga mayit tergolong orang yang memiliki keluasan harta. Cak mana Ustaz darah yang keluar itu? Kalau dia sudah dimandikan, ditutup atau disumpel pakai kapas,
Ternyata sesudah itu juga darahnya masih keluar, sudah tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Sebab selama dia belum dikubur, kita masih bakal nyingok darah itu masih keluar. Cuma kalau baca sesegera mungkin kuburkanlah. Memakamkan jenazah itu sunat disegerakan. Ya. Terlepas dia orang yang soleh atau orang yang moleh, terlepas dia orang yang baik atau orang yang menurut pandangan kita tidak baik, sunat segera. Kalau dia orang yang baik, kalau jenazahnya disegerakan, berarti kata Rasulullah, kalian telah menyegerakan dia berjumpa dengan rahmat Allah. Kalau dia orang yang tidak baik, kalau jenazahnya segera kamu kuburkan, berarti kamu telah melepaskan fitnah lebih cepat dari atas pundak kalian. Makanya ada jamaah yang nanya, Ustaz, istri Nabi kan Siti Khadijah. Nah, waktu Siti Khadijah wafat, kira-kira jenazahnya disolatkan enggak? Sepanjang yang anak tahu tidak. Kenapa? Lah, jangankan adanya syariat sholat jenazah, sholat 5 waktu Siti Khadijah sudah ketemu Bapak Ibu. Wafat Khadijah dulu, baru Isra Mi'raj Nabi kan? Benar kan? Balik Nabi dari Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, baru ada kewajiban sholat 5 waktu. Nanti Siti Khadijah tidak jumpa dengan sholat 5 waktu. 1 tahun kemudian baru Nabi hijrah ke Madinah. Nah, adanya syariat sholat jenazah itu saat Nabi di Madinah, ya, saat Nabi di Madinah. Jadi itu syariat Madinah. Jadi yang pertama, rukun sholat jenazah itu 4 takbir. 4 takbir di sini termasuk takbiratul ihram, ya. Dan tidak disyaratkan apakah kita harus kenal kepada jenazah itu, tidak. Asal memang dia orang muslim sudah. Ya. Usalli ala hadhil mayyitati. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, usalli ala hadzal mayyit. Nah, ini dia nih apa namanya? Mungkin terkhilaf dalam ketikan gitu ya. Nah, jadi usalli ala hadzal mayyit kalau laki-laki, kalau dia perempuan hazihi, ya. Arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'mum billahi ta'ala. Artinya saya lihat sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah. Kalau dia jadi makmum, sebenarnya masalah lapas ini tidak usah perlu ribut. Yang wajib itu niat dalam hati. Aku sholat atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah, ikut imam. Atau kalau kita jadi makmum paling lemah sholat jenazah, usolli ala man shalla alaihi imam. Aku sholat atas siapa yang disolatkan oleh imam. Nak mayitnya siko, 2, 3, 30, 50, cari Masjidil Haram, cukup dia itu. Usolli ala man shalla alaihi imam. Aku sholat atas siapa yang disolatkan oleh imam. Sudah, itu cukup. Ya, kita jangan terkecoh dengan lapas. Jadi, atau aku sholat sebagaimana sholatnya imam, sudah sah. Ya. Kakek dulu sama-sama, lalu takbir gitu kan, Al-Fatihah. Nah, laju ngaku ibu yang terkacar-kacar itu. Mestinya anak ini yang terkacar-kacar. Waktu itu cowok ntar lagi ya. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Sudah itu, tolong tunjuk poinnya deh Pak itu ya. Niat itu 4 takbir yang pertama. Kemudian yang kedua niat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Ya. Kalau dia jenazah laki-laki, dia berdiri di pos. Kalau dia jadi makmum tidak masalah, tapi kalau dia jadi imam, dia berdiri di posisi kepala. Ya. Kalau dia perempuan, dia berdiri di arah pinggangnya ya. Indah ajizatiha, di bagian pinggangnya. Kalau jenazah itu perempuan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, dan yang afdal membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Jadi
yang tidak boleh pindah kedudukannya itu satu sholawat dua doa. Kalau Fatihah, seandainya Bapak Ibu tidak membaca Fatihah di takbir pertama, Bapak Ibu boleh baca Fatihah di takbir kedua. Tidak terbaca Fatihah di takbir kedua, boleh dibaca di takbir ketiga. Tidak terbaca di takbir ketiga, boleh baca Fatihah di takbir keempat. Kenapa? Sebab posisi berdiri ini adalah posisi yang masih menerima bacaan Fatihah. Sholat jenazah kan ganti ruku. Jadi selama dia posisi berdiri itu masih sah dia membaca Fatihah. Tapi yang paling afdal meletakkan bacaan Fatihah itu setelah takbir pertama sesuai dengan arti Fatihah, artinya pembuka. Ya, pembuka. Nah, takbir kedua wajib baca sholawat sesudah takbir kedua. Kalau sholawat tidak boleh dipindahkan di takbir pertama atau takbir ketiga, bisa. Begitu juga dengan takbir yang ketiga, yang kita baca Allahumma ighfir lahu, tidak boleh dibaca di takbir kedua. Atau nak kita pindahkan Allahumma ighfir lahu di takbir keempat, tidak boleh. Takbir keempat, takbirnya yang rukun, doanya sunat. Makanya kalau kita di Mekah, di Madinah, takbir ketiga yang justru doanya panjang. Takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita imam ini tahu ya. Sebenarnya takbirnya itu yang wajib. Bacaan doa takbir keempat itu sudah dirangkum juga loh, dibaca di takbir yang ketiga. Makanya kalau kita sholat jenazah di haram ya, panjang bacaan takbir ketiganya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu wa akrim nuzulahu wassif man khalaq wa ja'al jannata maswahu wa usilhu bil ma'i wal thalbi wal barad naqqihi min al khataya kama yunqqa thawbul abyad ila al-nas. دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله واعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. Banyak lagi. Allahumma hadza 'abduka wa bani 'abdika wa 'abidika, terus panjang sampai Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da. Baca jangan. Nah, kita tidak apa bacaan panjang itu yang kita baca Allahumma ighfir lahu dulu untuk ingat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kalau dia betina Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Kalau banci Allahumma ighfir lahu. Jadi kalau dia banci Bapak Ibu tetap dibaca domir laki-laki ya. Termasuk kalau kita tidak tahu di depan itu ada sholat jenazah seperti di Masjid Agung hari Jumat di Masjid Agung, kita tidak perlu ngerti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab baca kalau bahasa Arab tidak ngerti. Kadang-kadang kan ada suara himbauan, Assalatu ala al-amwat yarhamkumullah. Kalau dari Mekah kan itu berarti jenazahnya banyak. Kenapa? Karena kalimatnya amwat. Jadi kalau jenazahnya banyak sudah Allahumma ighfir lahu. Nah sekarang jenazahnya siko, kita tidak khawatiran teriak tadi jenazah laki-laki, jenazah perempuan, tidak tahu posisi kita ini sholat di masjid sayap kanan sayap kiri. Sudahlah Bapak Ibu sembahyangnya kaget, usolli ala man shalla alaihi imam, aku sholat atas siapa yang sholat kepada imam. Domirnya kaget, bacalah Allahumma ighfir lahu. Kalau kita tidak tahu, seandainya sesudah itu kenyataannya jenazah itu dino masih sah salat kita tadi. Dari mana sahnya? Nisbah kepada asal manusia itu adalah laki-laki. Asal manusia itu Nabi ada. Cuma kalau kita tahu tidak boleh sengaja. Jangan. Ini kalau tidak tahu. Nah baru kemudian salam ya. Doa khusus bagi mayit sesudah takbir ketiga, kemudian membaca doa, kemudian salam serta takbir yang
4. Jadi nak dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu, bagus. Tapi kalau dia langsung salam, sah salat dia. Cak mana kalau saat ini tidak sengaja Ustaz, takbirnya lebih. Selama dia tidak sengaja tak apa-apa, lupa. Jangan sengaja, kenapa dia lebih ke Ustaz? Baca kawan aku niat dari kecil. Walaupun CS dia niat, dia beli es segelas bagi 2 dah baca. Tidak boleh kan? Tapi kalau dia lupa 3, 4 takbir, hitung 3, tambah 3. Ya. Sujud sahwi dah Ustaz, ngacu kamu ayam asal sujud sahwi. Mana ada salat mayit sujud sahwi ya. Ini paling afdol, dalamnya lubang lahat itu. Sehingga balak tambah. Aku ini 165 Bapak Ibu, ini 30. Berarti kisaran sekitar 2 meter. Itu yang paling afdol. Tapi sekarang ini kalau kita nyimak di kuburan umum, kaki lagi yang 2 meter, kan kau tukang genduk macam-macam. Kecuali kalau kita BCI, ada simpan almarhum, bawa itu kau, lajulah kalau nasib kau dapat. Ya, rupanya simpanan tadi uji kita, kalau emas kamu berlian, kuncing guys. Itu yang paling afdol. Intinya kalau dia meter asal pacak nutup, jangan sampai bau punya menyebar. Asal bisa nutup, jangan sampai dia bisa digali binatang buas. Dihadapkan ke arah kiblat. Sunat di atas lambung kanan. Kalau dibalikkan di atas lambung kiri, hukumnya makruh. Berarti beda ke kiri, posisi kepalanya pasti berubah. Ya. Sayur kok, tapi hukumnya jadi mana? Nah inilah barangkali Bapak Ibu sekedar penjelasan singkat ya tentang masalah teori dalam urusan jenazah. Barangkali masih ada waktu cukup panjang, lebih kurang kisaran setengah jam. Kita nak isi dengan dialog tanya jawab, silakan. Selama anda baca jawab, anda jawab. Tidak baca jawab PR. Nah yang belakang itu duluan. Yang itu duluan, silakan. Oke, yang belakang. Nanya lah. Kondisi pandemi ini soalnya untuk sholat jenazah itu kan kadang kalau yang sudah meninggal di rumah sakit kan kadang ada yang tidak terima di masjid. Jadi di sholatnya sampai di ada yang kuburan, yang mana tak sama. Kedua yang disolatkan di masjid, mungkin ada di rumah itu kan kadang lebih dari 1 Ustaz. Itu cuma kondisi tidak bisa sholat bareng-bareng atau satu-satu. Itu Ustaz. Itu dulu, nanti bakal nanya lagi. Jadi ya memang kondisi pandemi ini kondisi banyak dilema yang kita temui. Jadi seandainya mayit itu kita sholatkan di kuburan, kan kadang-kadang dari rumah sakit langsung dibawa ke kuburan, boleh, tidak apa-apa. Asal kondisinya memungkinkan dia untuk leluasa melaksanakan sholat. Singkong jadilah melepaskan fardu kifayah. Yang penting posisi sholatnya menghadap kiblat dan jenazah yang disolatkan berada di depan orang yang menyolatkan. Ya. Kemudian yang kedua, kondisi sekarang ini kadang-kadang antara yang pandemi apa yang COVID dengan yang tidak COVID. Kalau kita sholatkan di masjid, selama dia tidak mendatangkan fitnah, sholat kan tidak apa-apa. Boleh tak dibareng dosa? Tidak masalah. Tidak masalah. Dibareng kan tidak apa-apa. Ya. Kalau memang waktunya bertepatan, sambung. Tapi kalau nak dipisah Ustaz, nah ini yang kita khawatir. Ya. Efek negatifnya bakal menyentuh keluarga dari yang COVID dah. Ini masalah perasaan sekarang, bukan cuma sekedar masalah hukum, tapi perasaan. Nah, apalagi itu jiran tetangga kita lewe. Wah dalam kondisi musibah kita jangan memukul. Itu sama dengan memukul. Malah mati kan, nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya mati ini urusannya bukan karena COVID, karena ajal. Ya. Karena ajal. Kalau memang nak COVID dan kita juga tahu dia itu sudah disempurnakan loh. Kondisi kota itu sudah diamankan, sudah dilindungi. Ya kita bareng tidak apa. Tapi ada juga nggak kalah katanya. Keluarga kami ini tidak COVID, itu COVID. Iyo sekarang cak mana kami keluarga
bukan mau mulai juga ada. Pasti ada. Kita dalam kondisi terpukul. Nah, jadi kita sebagai pengurus masjid bijak pela sama Bapak Pak. Kalau nak masuk ke salat di masjid, kita samakan kita bareng. Kita bareng ngaku kami tidak mau pakai kebijakan kami atau menyakiti, memukul perasaan orang lain, perasaan orang lain. Ya, nah itu. Menghadap posisi saat jenazah disemayam di rumah. Ya, yang paling ampel kiblat kita kan sana. Posisinya melentang. Nah, melentang, kakinya ke sana, kepalanya ke sana. Itu paling ampel. Kalau tidak memungkinkan, buat dia tadi malam. Palanya ke sana, kakinya ke sana. Seolah-olah dia tuh kalau miring ke kanan ngadepin. Kalau memungkinkan, dia paling ampel kakinya ke sana, palanya ke sana. Ya, ya, itu pas posisi saat dia di rumah. Ya, nah, kita jawab dulu ini tadi. Waalaikumsalam. Boleh tak masuki wafat atau tulisan Quran pada waktu mengkafani jenazah? Mau kasih banyak Ustaz. Ini di dalam beberapa kitab tertentu ada yang ditulis wong suratul Ikhlas. Kalau dijingok dari kemuliaan Al-Quran tidak pantas, ya, tidak pantas. Tapi ada juga dalil yang menerangkan seperti itu. Dimasukkan di kapan? Ada di situ ada tulisan Al-Quran. Itu ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ya. Ngapa menang baca Quran yang lagi hidup bilang banyak baca Quran. Malah mati biar dikawal ke Quran cingkok ni peluk tadi dadonya masuk ke liang lahat. Ai tak takut malaikat masih rengkok tu lah. Ya. Masih sarung, ya. Habis pertanyaan. Ya. Lalu yang meninggal itu mati itu ada tato, tidak nak tayamum apa tidak? Sebagus itu tayamum. Tayamum kenapa? Untuk menutup air yang tidak sampai ke dasar kulit tadi. Tayamum baik. Mandi itu kalau tayamum lagi. Iya, waktu dia sebelum dia yang bilang apa, kapan yang lengkap itu tertutup, tayamum baik. Ya. Cuma tak usah pulau nak dia ngomong ke, itu kami bilang itu lah. Ya. Sama lah Ustaz, kamu yang punya susu. Kalau mau punya susu, tak kati masalah susu itu tidak ada badan. Ya. Tak usah ditayamum ke. Ya. Nak ngaku mulu, nak bersusu itulah mereka tidak begitu. Atau bersusu tak mempan atau tajam. Payah lah bersusu akan buntu itu lah. Ada bersusu tadi untuk membaguskan penampilan. Sudahlah, bakal buat susah kita sakaratul maut yang main. Mati ya sedikit kakek bermasalah. Ya. Nah, cak mana Ustaz? Kalau mayit ini mayit yang bermasalah. Ya maaf Bapak Ibu ya barangkali ini terakhir karena kita nak masuk waktu zuhur ya. Mayit ini bermasalah. Mungkin pembunuhan. Mungkin dia ini dianggap punya ilmu kesaktian atau hal-hal yang tidak bagus lah. Ya. Katakanlah dia punya ilmu-ilmu yang nyalah. Ya. Nah, cak mana kita mengantisipasi kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan dari jenazah ini. Ya. Jadi jangan menggunakan tiba di masyarakat ini masih ada yang mati 4-6 orang. Mati di kubur jam 4, jam 6 balik ngantuk. Nah, jadi calonnya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya umpamanya dia meninggal tapi susunya belum dibuang, atau kadang-kadang bila tuh sampai kaki dicucuk pakai jarum, disilet jangan, tidak usah, ya. Calonnya cak mano, kalau memang mayit itu dikhawatirkan bermasalah, Bapak Ibu beli kacang hijau seperempat, kacang hijau seperempat, gongseng dikuali, jangan rebus, buat bubuk. Kacang hijau seperempat, gongseng dikuali garing-garing,
Bila perlu sampai ke coklat hitam kacang tadi. Ya. Nah, masuk ke dalam kantong kecil, kakek waktu kita masuk ke mayat itu ke liang lahat, titip ke dengan keluarganya. Siapa yang nyambut di jenazah di bawah? Waktu masuk ke jenazah, ambur ke di sepanjang ujung pala sampai kaki itu. Serapai baik, jangan besar-besar, pelan-pelan ya. Nah, kalau kacang itu tumbuh, kalau nak balik lagi. Itu cara. Cuma jangan diomong-omong ke ini bapak ibu. Tidak perlu. Kita bohong dengan orang mati ini kan wajib nutup aibnya kan. Tidak usah dicerita-cerita. Cari siapa anggota keluarganya, kakek yang masuk ke yang lain. Nah itulah caranya. Ya. Tidak perlu kita makin sempat-sempat ada daun kelor lah. Udah lah mati. Iya. Nah itu cukup pakai kacang ini. Iya. Tak ganti, tak boleh baca. Sampai memang kacang ini tumbuh, kau nak balik itu baik. Kapan lagi? Kapan kacang lagi kau museng itu nak makan tumbuh lah. Iya silakan masih ada sekali. Oke, siang. Iya silakan. Wajib sunat. Apabila terjadi seandainya jenazah itu satu bukan yang pernah makan dulu. Apa itu? Ini kan apabila seorang jenazah. Iya. Bersentuhan dengan yang bukan makhluk. Bersentuh dengan yang bukan makhluk. Apa duduk jenazah atau punya itu mengurangi aturan. Oh. Jadi di dalam yang wajib ada yang sunat, di dalam yang sunat ada yang wajib. Ya itu tadi, mandi ke mayat itu kan wajib. Di dalam mandi ke yang mayat itu ada yang sunat, apa? Mau wudhu kan? Kalau mayat itu kita wudhu kan wajib berniat. Jelas tak kira-kira? Nah kemudian yang kedua, mayat yang bersentuh dengan yang bukan mahram. Kalau mayat nggak tahu urusan mati, yang itu nila tinggal berangkat. Mayat aja apa? Kira, nah kita yang hidup ini halo, kita yang hidup ini memikir kalau bukan mahram, nak apa? Nak memang lepas-lepas kaji. Kira, Mantan. nah di mana tidak jadi, awal aku jadilah jadi belajar tu. Nah, saya musuh dengan orang tua. Tiga yang saya nyari ubat ini. Satu ngelajuk tua, dua nangis tua, tiga kaji tua. Jadi kalau dia bukan mahram, dia bukan kampung. Lanang sama lanang, ya oke, tak masalah. Walaupun bukan mahram, betina sama tu. Ini lanang dengan betina, atau betina dengan lanang. Tak cantik hubungan mahram. Tak kampung nak nyekel-nyekel, bukan orang sedih. Mayat tak tahu, yang lanang yang berdosa, yang bukan mahram yang hidup. Maksudnya? Apa dia? Wudhunya. Oh, nah, yang batal wudhu itu yang itu, bukan yang mati. Masuk ke yang lahat, kenapa? Oh, masuk ke dalam yang lahat. Tak kaki hubungan keluarga, lanang kan lo? Oh, betina, bukan hubungan keluarga. Tidak apa, pokoknya sudah kati. Iya kalau sudah kati, sudah itu siko. Nah panjang lagi cerita. Minta maaf, ya. Walaupun kita keluarga, walaupun kita anak, ya. Kalau semalam campur lagi bini. Nah yang lanang besok pagi kalau ada keluarganya meninggal, dia jangan melok nyambut mayat di dalam liang lahat tu. Tapi nak jujur, tidak haram tapi makruh kata Imam Nawawi. Walaupun sudah mandi yang ngomong ke